Ustaz Fuad Fauzi, Masya Allah. Saya tidak tahu kalau ada sharing di sini, Bu ya. Ada Ustaz Fuad Fauzi. Tahu begitu saya nggak jadi hadir. Saya telepon Ustaz, tolong dilanjutkan. Afan nih, mohon maaf ya terlambat, dan kemarin sudah saya sampaikan pada Bunda Erni, dalam menikah diuji oleh Allah, kadang memori slip antara satu dengan yang lain, termasuk agenda-agenda menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para bunda, ayah yang dirahmati Allah, wabil khusus sahibul bait, Bunda Herni dan Pak Har, lupa saya itu ya, mantan pejabat. Pak Hartono yang alhamdulillah saya bisa untuk kedua kalinya dari ke-20 kali yang direncanakan di sini. Kedua kalinya bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka untuk mengkaji dan mengaji bersama-sama dengan panjenengan seluruhnya, para bunda yang insya Allah sudah dilirik surga. Amin. Kalau dilirik surga itu kan sudah menyenangkan ya. Yang khawatir itu kan kalau yang lirik neraka. Sudah dilirik surga, dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kula panjenengan sami kelak di ujung kehidupan kita menjadi hamba yang pulang kehadiran Allah dalam keadaan sebaik-baik keadaan, yakni husnul khotimah, keadaan yang terampuni seluruh dosa, teridhoi seluruh amal, insya Allah. Para bunda yang dirahmati Allah, salawat salam semoga hati kita meyakini tanpa tapi bahwa sebaik-baik hamba yang Allah tetapkan sebagai uswah dan qudwah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi sudah membaca Asmaul Husna, Bunda? Sampun. Di antara Asmaul Husna yang paling panjenengan seneng itu asma yang mana? Oh, Ar-Rahman Ar-Rahim, Masya Allah. Dua nama yang memang paling dominan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, dua nama yang memang paling dominan berkaitan dengan kemahasegalaan Allah. Artinya keadilan Allah itu di backup oleh Rahman Rahimnya. Artinya ampunan Allah itu juga di backup oleh kemaha Rahman Rahimannya. Baik, alhamdulillah. Allah menyebut dalam Al-Qur'an tentang Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka panggillah aku, kata Allah, dengan nama yang mana saja yang kalian membutuhkannya. Maksudnya ngaten Bunda, kalau panjenengan sedang sempit hati, yang kita butuhkan apa? Kelapangan, keluasan. Maka yang kita panggil adalah zat yang maha melapangkan, meluaskan. Siapa? Al-Wasi'. Al-Wasi', zat yang maha melapangkan, meluaskan. Jika hati kita sedang sempit, kehidupan kita sedang merasa tertekan, kita panggil ya Wasi'. Ya, Allah yang maha melapangkan atau meluaskan. Kalau kita sedang sakit, kita pengen Allah memberikan kesembuhan, berarti yang kita panggil nama yang mana? As-Safi', zat yang maha menyembuhkan. Wahai zat yang maha menyembuhkan, As-Safi', isfi', ya sembuhkan saya, atau isfi' lana kalau kemudian kita banyak orang yang sedang sakit ya, dan seterusnya. Kalau kemudian kita sedang merasa sempit rizkinya, yang kita panggil siapa, Bu? Suami gitu loh, Mas, kurang bayaran itu. Yang kita panggil nama Allah Ar-Razzaq,
Yang kita panggil nama Allah Al-Ghani. Ar-Razzaq itu zat yang maha menetapkan rizki. Al-Ghani itu zat yang maha kaya raya, yang kalau diminta berapapun tidak akan berkurang perbendaharaannya. Kita panggil Al-Fatah, zat yang maha membuka pintu-pintu kebaikan, solusi, rizki, dan seterusnya. Kita panggil Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kalimat Allah tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah nama-nama yang indah, maka panggillah Allah, serulah Allah dengan nama-nama itu. Jadi panjenengan kalau membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti butuh dan bergantung kepadanya, kita panggil sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Ya. Apa yang kita hajatkan? Kita panggil Asmaul Husna sesuai dengan apa yang kita hajatkan, ya. Allah melalui Asmaul Husna. Baik para bunda yang dirahmati Allah, hari ini napa bahasan kita apa, Bu? Bahasan kita, Bu? Ada yang pirsa, Bu? Oh, tidak ada yang pirsa, Bu? Oh ya sudah, saya akan menyampaikan kancil nyolong timbon, ya. Berkaitan dengan Rasulullah, Bu, ya. Berkaitan dengan ini kata Bunda Herni, hutang cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bunda yang dirahmati Allah, panjenengan kula sami menika adalah hamba yang istimewa. Wabil khusus umat yang teristimewa, ya, umat yang sangat istimewa. Bersebab apa? Bersebab kita adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, ngomong-ngomong tadi ketika saya datang, Ustadz Fuad pas menjelaskan tentang haji tadi, Bu, ya. Wah, saya lihat pas depan saya ini kok ada Ka'bah kecil loh, Bu, ini, Bu. Nah, ada Ka'bah ini, Bu. Semoga ini kemudian menjadi isyarah, ya, perlambang panjenengan akan dimudahkan umroh haji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah. Insyaallah yassir lana ziyaratan Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah. Insyaallah, Bu, ya. Para bunda yang dirahmati Allah, jadi kita ini umat yang terbaik. Allah menyebut di dalam Al-Quran surah Ali Imran dengan kalimat apa, Bu? Kuntum khaira ummatin. Kalian semua ini adalah umat yang terbaik yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Bersebab apa? Nabi kita ini nabi yang terbaik, nabi yang termulia, rasul yang tertinggi, posisi dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 nabi, ada 5 rasul yang masuk dalam rasul istimewa, dalam rasul-rasul yang istimewa. Siapa saja? Siapa saja? Ada 5 yang istimewa, yang kemudian disebut sebagai nabi-nabi ulul azmi. Ulul itu yang memiliki, ya, yang ahli, yang memiliki. Ulul azmi adalah yang memiliki. Azmi itu azam. Azam itu tekad kuat. Azam itu kesabaran yang berlipat-lipat. Azam itu kreativitas yang tanpa batas. Azam itu keberanian yang luar biasa. Jadi azam, ulul azmi itu berarti para nabi dan para rasul yang memiliki kesabaran, yang memiliki tekad, yang memiliki kemauan lebih dibanding nabi dan rasul yang lain. Ada berapa tadi, Bun? 5. Gangsal. Ingkang nomor setunggal sinten kinten. Siapa saja terserah, karena ini tidak berdasarkan urutan nomornya. Nomor 1 siapa, Bu? Nabi Musa. Oke. Panjenengan menyebut Nabi Musa ini bersandar mungkin pada jumlah nama terbanyak dalam Quran. Jadi di antara 5 nabi atau rasul ulul azmi ini, Bun, Nabi Musa itu adalah nabi yang namanya paling banyak disebut oleh Allah dalam Quran. Jumlahnya 136 kali. Nabi Musa ini nama yang jumlahnya paling banyak disebut dalam Quran. Seberapa banyak? 136 kali. Yang kedua sinten? Nabi Ibrahim. Ibrahim itu 80 kali lebih disebut dalam Al-Quran. Posisinya memang nomor 2 paling sering disebut dalam Quran. Nabi Musa alaihissalam. Julukannya apa, Bu? Nabi Musa, Bu? Julukannya. Ada yang pirsa, Bu? Sinten? Joko Tingkir. Bukan, itu kan yang minum dawet, Bu, ya.
Joko Tingkir itu yang dikenal kok minum dawetnya, saya juga sedih Bu ya, karena Joko Tingkir itu adalah raja pajak Islam pertama. Namanya Hadiwijoyo, Sultan Hadiwijoyo. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, julukan dari Nabi Sinten Musa adalah Kalimullah. Karena beliau adalah Nabi yang pernah langsung bercakap-cakap dengan Allah di atas bukit Tur Sina yang ada di Syam. Yang hari ini Syam sedang terluka bersebab kiblat pertama kaum muslimin sedang terjajah, teraneksasi. Saudara-saudara kita di sana terdolimi dan seterusnya. Maka kita doakan kiranya Allah membebaskan warga rakyat Palestina dari penjajahan-penjarahan, dan kiranya Allah menetapkan kebaikan dan kemenangan. Yang kedua, Nabi Sinten Ibrahim alaihissalam. Julukanipun apa Bu? Wah keren, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut bapaknya nabi dan rasul bersebab Nabi Ibrahim menika kagungan yoga ingkang nomor setunggal inggih menika siapa Bu? Anak pertama Nabi Ibrahim. Nah, anak pertama Nabi Ibrahim Ismail. Setelah itu nanti punya saudara dari istri kedua kan, istri keduanya Nabi, istri pertama mohon maaf ya. Sayyidatina Sarah itu istri pertama, Sayyidatina Hajar itu istri kedua. Cuman dapat anak pertama dari istri kedua. Namanya dari kata sama, sami. Sama itu apa? As-sami, as-sama. Di dalam Asmaul Husna. Apa artinya as-sami? Zat yang maha mendengar. Kenapa disebut Ismail dari kata sami atau sama? Bersebab Nabi Ibrahim yang sudah berdoa lebih dari 76 tahun belum punya anak, hari itu oleh Allah diijabah punya anak. Berdoa 76 tahun, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli. Baru dijabah 76 tahun, sabar dan terus berhusnudzon pada Allah, diberi nama anaknya Isma itu berarti doaku sudah didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah. Diijabah setelah 76 tahun. Sabar Bun. Jenengan kula sami kadang durung diijabah sakwulan wis ngedumel. Sebendina ndonga lho ya, kaya durung diijabah. Nggih napa mboten? Perasaan sudah mohon pada Allah, sudah sholat malam. Berapa lama Bu? 1 bulan. Sih 1 bulan Bu. Nabi Ibrahim berapa tahun? 76 tahun. Allahu Akbar. Maka disebut Nabi Ulul Azm. Insya Allah, sabarnya itu loh keren ya. Nabi Ibrahim. Julukannya apa tadi? Abul Anbiya wal Mursalin. Tapi ada julukan khusus bagi Ibrahim dari Allah. Kalau ini kan dari manusia, bapaknya Nabi dan Rasul. Karena nanti dari Nabi Ismail turun ke bawah tidak muncul Nabi, tapi ujungnya muncul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, keturunan Nabi Ismail. Tapi dari Ishak, wah ini buahnya nabi-nabi Bu. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Wah Nabi semua ini. Makanya ketika Kanjeng Nabi itu dipuji begini, ya Rasulullah, sungguh nasab panjenengan itu nasab yang terbaik di antara manusia. Kata Rasulullah, bukan. Tapi nasab terbaik itu adalah saudaraku Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Yusuf bin Yakub Nabi, bin Ishak Nabi, bin Ibrahim Nabi. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya. Kalau Rasulullah, Muhammad bin Abdullah Nabi Bu. Maka kata Rasulullah, yang punya nasab terbaik itu saudaraku Yusuf, bukan saya. Itu menunjukkan kerendah hatian Rasul. Jenengan kalau dipuji, Bu, jenengan dulu Bu keturunan orang-orang hebat. Kemudian jenengan cuma tersenyum, tuh kok kutol ini. Itu gaya. Kanjeng Nabi langsung bilang, enggak, bukan saya, bukan. Keturunan terbaik itu Yusuf. Karena Yusuf itu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Masya Allah. Dari Yusuf nanti ke bawah set ketemu dengan Yunus, ke bawah set ketemu Daud, ketemu Sulaiman, ketemu Zulkifli, ketemu Zakaria, ketemu ketemu Wah, Nabi. Jadi bunda yang dirahmati Allah, maka Nabi Ibrahim mendapat julukan
Abul Anbiya wal Mur, bapaknya Nabi dan Rasul. Tetapi beliau dapat julukan khusus dari Allah. Wah, ini keren. Kalau yang ngasih seseorang itu julukan sesama manusia, keren gitu aja. Tapi kalau sudah langit itu pasti super keren. Allah memberi julukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Apa pun? Khalilullah. Maka kota Hebron di Palestina yang sekarang juga sedang teraneksasi oleh Zionisme. Kota Hebron itu kalau umat Islam ke sana menyebut Al-Khalil. Al-Madinatul Khalil. Kota yang namanya Al-Khalil. Kotanya kekasih Allah. Di sanalah Nabi Ibrahim dimakamkan. Semoga panjenengan kula sami suatu saat juga bisa ziarah Bu ya, ke Hebron dan tentu saja ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Jadi Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah. Apa tadi Khalilullah? Kekasih Bun. Orang disebut kekasih Allah berarti dia menjadikan Allah kekasihnya enggak? Pasti. Bersebab Ibrahim itu sangat mencintai Allah, maka Allah sangat mencintainya. Bersebab Ibrahim itu menomorsatukan Allah, bersebab Ibrahim itu menjadikan Allah memenuhi hatinya, maka Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Maksud dalam ngaten Bu, cinta Allah itu sebesar cinta panjenengan pada Allah. Cinta Allah pada panjenengan itu sebesar cinta Allah. Cinta panjenengan kepada Allah, mohon maaf, itu sebesar cinta Allah kepada kita dalam tanda petik ya, sebanding. Tapi kalau besarnya pasti cinta Allah itu melimpah ruah. Tapi dalam kesebandingan, kalau dalam lagunya Mas Samsudin Bimbo, Irsa Bu, Samsudin, Acil dan Joko, Irsa Bu ya, trio Bimbo sama Mbak Iin Paulina, itu pernah nyanyikan lagu judulnya Tuhan. Yang di dalamnya ya, kata Bunda ini Tuhan itu ya, aku jauh, engkau jauh, aku dekat. Artinya apa? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, jika engkau mendekatiku satu depa, maka aku akan mendekatimu satu hasta. Jika engkau mendekatku dengan cara merangkak, aku akan mendekatimu dengan berjalan. Dan jika engkau wahai manusia mendekatiku dengan berjalan, aku akan menyambutmu dengan berlari. Itu menunjukkan cinta Allah terhadap kita itu sebanding dengan kita mencintai Allah, tapi lebih melimpah ruah. Paham ya? Dan ketika Ibrahim ditetapkan sebagai Khalilullah, ini harus kita pegang Bu. Panjenengan dan saya adalah makhluk-makhluk yang bermasalah. Benar Bu? Kelihatan dari wajah Bu ya. Kita ini makhluk-makhluk yang pasti ketemu dengan masalah dalam hidup. Laras? Dan kita senantiasa berharap lulus dari setiap masalah yang Allah berikan. Laras nih? Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Dan untuk menjadi kekasih Allah, kinten-kinten ujiannya, level ujiannya ringan apa berat? Sangat berat. Untuk menjadi kekasih Allah itu satu paket dengan ujiannya. Untuk menempati posisi yang mulia itu satu paket dengan ujiannya. Ada ibu-ibu hamil, membaca surah apa Bu? Maryam. Kenapa kok Maryam Bu? Kenapa baca surah Maryam? Bu? Tadi bilang Yusuf. Kenapa baca surah Yusuf? Oh, pengen ganteng kayak Nabi Yusuf. Saya lihat bapaknya, ibunya. Bapaknya, apa ya Yusuf? Loh, anak kan DNA niru bapak dan ibunya. Bu. Kalau putra panjenengan mirip suami panjenengan, pantas nggak boleh? Mirip ibunya, pantas nggak boleh? Mirip tetangga? Lah, kok jenengan pengen mirip Nabi Yusuf? Pengen itu ya, pengen akhlaknya kan begitu. Pengen seperti Nabi Yusuf Ustadz. Oke Bu, oke, siap. Bu, kalau pengen seperti Nabi Yusuf harus siap dengan paket ujiannya loh. Dibenci oleh saudara, cemplungkan sumur, dijual jadi budak. Oh enggak usah, saya pengen gantengnya apa ujiannya enggak. Manusia itu enak ya dia pengennya. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, maka paket ujiannya pasti super. Kalau martabak itu super, istimewa. Pakai telur 3, itu pun campur bebek, bajul sama ayam telurnya.
Jadi ketika kemudian kita berbicara Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ujiannya berat tuh, super berat. Barusan tadi kami bahas dengan calon jamaah haji umroh haji. Karena mereka akan memerankan peran Ibrahim di sana. Saya sampaikan, Bun, panjenengan itu datang ke tanah suci, memerankan peran yang Allah sudah buat skenario-nya. Sutradaranya Allah. Yang membuat skripnya yang akan jenengan perankan saat umroh dan haji adalah Allah. Peran yang jenengan mainkan nanti adalah peran Ibrahim, peran Hajar, peran Ismail. Dan para bintang film di Indonesia itu akan dapat piala citra kalau dia memerankan peran yang ada di skripnya dengan sangat baik. Gitu, maka panjenengan akan dapat hadiah mabrur, makburan wa makbulan kalau memerankan peran Ibrahim dengan sangat baik. Bukan hanya fisik tapi hatinya. Bagaimana peran Ibrahim di sana? Kita lihat, nggih. Ibrahim jadi Khalilullah. Nanti puncaknya kita bedah Rasulullah kalau waktunya cukup. Harus cukup, Bu. Waduh, harus cukup ini dipaksa. Harus cukup, Ustaz. Awas ya. Jadi bunda yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya berat, 76 tahun belum punya anak. Hijrah ke Palestina, ke Mesir. Di Mesir istrinya ditaksir Raja Mesir. Sayyidatina Sarah itu wanita paling cantik sepanjang zaman dan masa. Makanya nanti punya anak cucu paling cakep. Dari garisnya Sarah nanti akan turun laki-laki paling ganteng. Karena buyutnya Sarah, wanita paling cantik. Siapa nanti buyutnya yang paling cakep? Yusuf namanya. Kata Kanjeng Nabi, seandainya seluruh laki-laki di dunia itu dikumpulkan semuanya, kemudian gantengnya diambil separuh, 50% diambil separuh, dikumpulkan jadi Yusuf. Berarti yang 50% itu dibagi sekian puluh miliar manusia gantengnya. Jadi ganteng, super ganteng. Dan ketika kemudian Ibunda Sarah disukai Raja Mesir, intinya ini Raja Mesir akhirnya kapok menggoda Ibunda Sarah karena beberapa kali lumpuh. Akhirnya saking takjubnya dengan wanita ini diberi hadiah Hajar. Hajar itu putri selir Raja, tapi karena hadiah disebut budak. Putri selir Raja Mesir. Oh enggak, jazakumullah khairan katsira barakallahu fiik. Ini teman-teman lumbung kebaikan yang luar biasa. Selalu berkah setiap langkahnya. Nggih, monggo-monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus akhirnya menikah dengan Hajar. 76 tahun doa belum punya anaknya dapat anak. Seneng apa seweneng? Sewen. Kalau orang Mojokerto bukan seweneng, senoweng. Saya orang Mojokerto. Kalau di sana ngomongnya senoweng. Akhirnya seweneng gitu kan versi Kediri. Ketika kemudian seweneng gitu Bu ya, sangat senang. Oleh Allah disuruh jauhin. Karena Ibunda Sarah udah mulai cemburu gitu kan. Disuruh jauhin Bu. Cerita cemburunya panjang Bu, bukan porsi kita hari ini. Dijauhkan atas perintah Allah. Jauhkannya bukan kok kemudian Mojoroto ngadiluwe kan. Jauhkannya dari Palestina ke Bakkah Mekah yang jaraknya 1125 kilo. Ustaz nanti ngukur bahwa udah kurang maos mawon. 1125 kilo dijauhkan sampai di tempat yang namanya Bakkatil Mukarramah, di Bakkatil Mukarramah. Bakkah atau lembah duka yang penuh dengan keberkahan. Bakkah itu tangisan. Disebut dengan lembah duka karena tempat yang cuma padang pasir, nggak ada oase, nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa. Padang pasir pure semuanya, nggak ada air, nggak ada tanaman. Maka Allah menyebut dalam surah Ibrahim, surah 14 ayat 37, 14:37. Nabi Ibrahim meletakkan sang istri sinten kalau Hajar dan putranya waktu itu masih orok, masih bayi. Diminta oleh Allah ditinggal di Bakkatil Mukarramah, di wadin ghairi dzar'in, di tempat padang pasir yang tanpa air, tanpa tanaman. Kalau sekarang pasti Nabi Ibrahim dilaporkan ke Ham, meninggalkan istrinya di sana. Ketika Ibunda Hajar ditinggal di sana tanpa air, tanpa tanaman, tanpa tetangga, nggak ada tempat belanja, cuman pasir tok. Kalau itu panjenengan posisinya Bu, apa yang jenengan lakukan terhadap suami jenengan? Ditinggal padang pasir, panas, terik, tanpa air, tanpa tanaman. Halo Bu? Saya nggak yakin marah Bu, jenengan pasti ngamuk. Ibunda Hajar itu bicara begini,
apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, wahai suamiku? Nabi Ibrahim nggak bisa ngomong. Beliau menghadap ke arah utara, ke arah Palestina, dan mau balik. Tubuhnya terguncang karena terus nangis. Itu menunjukkan berat, sangat berat perintah Allah. Istrinya bilang lagi, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, wahai suamiku? Kami itu berarti beliau dengan Ismail. Nabi Ibrahim nangis guguk, Bu. Karena ini anak yang sangat paling dicintai. Wong udah diminta 76 tahun, lahir sama Allah, ujiannya disuruh menjauhkan. Super berat. Di tempat yang tanpa tanaman, tanpa air, beliau terus nangis. Akhirnya Ibunda Hajar tanya, apakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Baru Nabi Ibrahim noleh dan mengangguk, bala, benar. Dan Ibunda Hajar dengan sangat kekeh dan kokoh imannya bilang, jika ini memang perintah Allah, jenengan kundur, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Saya cuma bayangkan kalau saya ngajak istri saya dari Madiun pulang ke Kediri, motoran misalnya, nyampe di hutan mana itu? Caradak, jam 1 malam. Saya bilang, Mi, saya panggil Mi, umiknya anak-anak, Mi, sampai tak tinggal lagi ini ya. Ini perintah Allah. Itu istri saya paling, ayo, sampai terus no, ayo. Itu Ibunda Hajar cuma bilang, jika ini perintah Allah, pasti Allah tidak menyia-nyiakan kami. Saya nggak bisa ngukur imannya Hajar itu seberapa. Saking nggak masuk akalnya imannya. Karena iman itu nggak bisa ditakar dengan otak. Maka ketika kemudian Nabi Ibrahim balik, Ibunda Hajar mulai kehabisan ASI. Air sudah habis di mulut kirbah yang beliau minum. Beliau ditinggal oleh Ibrahim. Kehabisan air, si anak nangis. Beliau pontang-panting dari sofa ke... Kenapa pilihannya kok ke bukit? Karena kalau kita berada di padang pasir panas, pernah Bu? Mungkin di mana? Kalau di sini padang pasir ini ada bukit lembahnya, Bu. Bukit dan lembahnya. Foto Bu, yang nggak ada padang pasirnya, masa ada padang pasir? Bromo. Bromo juga ada bukit lembahnya. Saya belum pernah ke Bromo. Tapi saya sudah pernah ke Badar. Badar itu tempat pertempuran Rasulullah dengan musyrikin Mekah, 136 km dari Madinah. Itu ada lembah Badar, itu pure sudah padang pasir sejauh mata memandang. Itu saya cuma bayangkan begini, ya Allah, di tempat seperti ini dulu Ibunda Hajar panjenengan letakkan dan beliau ikhlas menerima. Dan ketika kita di gurun pasir, ketika panas terik, maka di bagian dasar atau lembah bukit, bagian bawah bukit, itu kalau dari jauh Bun, ketimpa sinar matahari, itu akan seperti ada airnya. Persis kalau panjenengan melihat aspal, jalan aspal ini, ketika terterpa terik matahari, Bun. Pernah melihat seperti itu? Seperti Fata Morgana. Maka Ibunda Hajar yang sudah kelimpungan panas melihat seperti itu, dikira air, lari ke sana. Setelah itu ternyata nggak ada, beliau naik di atas bukit Sofa untuk kemudian melihat dari tempat yang tinggi. Jangan-jangan ada, dilihat 405 meter dari beliau, hampir setengah kilo. Ada gundukan bukit lagi, di bawahnya kelihatan ada oase. Beliau berlari, Marwa namanya. Kembali lagi naik, kelihatan di bawah Sofa ada air, kembali lagi lari ke sini. Saking bingungnya Bu, karena kalau beliau tidak bingung pasti tidak melalui jalan yang sama, gitu betul? Lah ini jalan yang sama kok sampai 7 kali, 405 meter. Hari itu udah ada atap, terik matahari, bawahnya padang pasir. Lah sekarang kalau jenengan sa'i, bawahnya marmer, di sini AC. Kalau capek minum air zam-zam. Dulu bawah pasir, atas terik mata. Allah, ini wanita yang luar biasa. Sampai 7 kali, padahal beliau istrinya Khalilul, kekasih Allah. Berarti Ibunda Hajar dekat nggak Bu dengan Allah? Dekat. Harusnya beliau tinggal ngangkat tangan. Ya Allah, kan yang nyuruh ninggal saya di sini jenengan. Tanggung jawab dong. Ini air gak ada Allah, anak saya meraung-raung nangis. Ya Allah, aku mohon turunkan air. Ya, Ibunda Hajar nggak begitu Bu. Melakukan sunatullah. Sunatullah itu hukum sebab akibat. Ya berusaha, berikhtiar. Maka tempatnya namanya mas'ab. Tindakan kita namanya sa'i, karena sa'iyah itu artinya usaha, ikhtiar. Maka mas'a, ya tempat sa'i itu berarti tempat berusaha, berikhtiar. Lari. Sampai ke-7, pas Jibril menghentakkan sayapnya berbarengan dengan kaki kecil Ismail, jeduk keluar
Tapi kita nggak ngomongin itu, mohon maaf ya. Ibrahim tadi itu ya, Khalilullah, ujiannya sampai ujian terbesar Ibrahim apa? Nyembeli anak. Mas, itu sudah puncak ujian, Bun. Saya punya anak laki-laki 1, perempuannya 2, 4 harusnya. Dengan laki-laki ini 5 gitu ya. Tapi yang 2 diambil Allah, tinggal 3. Anak laki-laki saya 1, dan ketika saya melihat, ya Allah, seandainya saya memerankan Ibrahim, anak saya kalau pas tidur, cuman kan ini di pondok, kalau pas tidur di rumah saya lihat, ya Allah, seandainya saya menjadi Ibrahim, mungkin ketika panjenengan perintahkan sembelih anakmu, langsung ngangkat bendera putih pride dari Nabi lo ya Allah. Gak bisa. Loh, kenapa tuh, Bu? Bu, jenengan pernah nggak habis jewer anak kemudian jenengan nyesal? Padahal cuman jewer, Bu, itu nyembelih, Bu. Saya tuh bayangkan, ya Allah, jadi kekasih Allah itu ujiannya super berat. Maka kalau panjenengan berharap surga, ujiannya pasti berat. Dan harus siap dengan segala macam ujian dari Allah. Maka ketika kemudian Ibrahim sudah lulus dan lolos dari ujian menyembelih anak, Allah menetapkan dia sebagai Khalilullah. Oke, 2. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam, yang dikenal sebagai Abdan Syakuro. Abdan Syakuro itu hamba yang punya kesabaran berlipat-lipat. Kenapa disebut seperti itu? Karena dakwanya 900 tahun dapat pengikut cuma 80. 900 tahun berdakwah dapat 80 orang. Itu berarti 10 tahun nggak mesti 1. Jenengan mendirikan sekolah TK, 10 tahun mendirikan, siswanya cuma 1. Jenengan terus atau tutup? Tutup. Waduh, Kak, prospek itu tutup. Nabi Nuh terus, Bu, lanjut sampai 900 tahun dakwah, pengikutnya cuma 80. Ya Allah, ini kalau nggak super sabar nggak bisa. Saya kemudian ngaji seperti ini dengan para bunda sing teko mek loro itu kadang ya mikir, Bu, iki wulan ngarep tekone enggak ya? Jadi Masya Allah, Nabi Nuh itu super sabar. Maka disebut Abdan Syakuro, hamba yang syukurnya itu berlimpah ruah. Orang yang syukurnya berlimpah ruah pasti sabarnya berlipat-lipat pasti. Karena syukur dengan sabar itu satu paket. Dan Nabi Nuh, satu lagi, kan ada 2, satu lagi sebelum Rasulullah, Isa alaihissalam. Nabiullah Isa alaihissalam ini nabi yang dikenal sebagai Ruhullah. Ruhnya ditiupkan langsung oleh Allah. Hamba yang Allah meniupkan ruh langsung ke dalam tubuh wanita suci Maryam. Nabi Isa ini nabi yang kata Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat namanya Dia' bin Kalb, sungguh engkau seperti tubuh dan perawakanmu seperti saudaraku Isa alaihissalam. Orangnya berkulit putih kemerahan, santun, ganteng, dan sangat rendah hati. Senengannya nunduk, pundaknya diturunkan, dan senantiasa klemis, sehingga hampir-hampir setiap saat yang namanya Nabiullah Isa alaihissalam itu rambutnya seperti basah. Kalau kita itu seperti terus berminyak. Pakai jeli, Bu, ya. Nanti dirubung semut kalau jeli yang dimakan anak-anak. Jadi Nabi Isa, Masya Allah, Nabi yang terkenal santun, lembut, sosok yang luar biasa. Dan ini yang sedang kita bicarakan ya. Yang kelima, Rasulullah SAW. Masih 19 menit cukup, Bu, berarti. Para bunda yang dirahmati Allah, seperti apa Rasulullah SAW ini? Seorang nabi lagi rasul yang mendapat julukan Dzabahain, putra dari 2 orang tua yang akan disembelih. Rasulullah ini pernah mendapat julukan anak dari 2 bapak yang mau disembelih. Karena Rasulullah ini kalau kita teruskan ke atas, keturunan Nabi siapa tadi? Ismail. Nabi Ismail pernah mau disembelih Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Yang kedua, kalau Rasulullah ini bapaknya langsung sinten? Bapaknya langsung Abdullah. Abdullah ini juga mau disembelih oleh sang ayah Abdul Muthalib karena beliau bernazar.
Ya Allah, jika engkau beri aku 10 anak laki-laki, maka satu akan aku kurbankan untuk pemilik Ka'bah ini. Maka ketika kemudian dapat 10 anak laki-laki, beliau akan mengorbankan karena beliau ini menginginkan yang terbaik, maka anak yang dikorbankan adalah anak yang paling dicintainya, yakni Abdullah. Paling cakep, paling ganteng, paling santun. Maka dipilihlah Abdullah. Ketika dipilih Abdullah, seluruh Mekah protes. Itu adalah anakmu yang dicintai oleh Mekah. Itu adalah anakmu yang dicintai semua orang. Itu adalah anakmu yang paling santun. Itu adalah anakmu yang paling kami berharap punya anak sepertinya. Maka kemudian orang-orang Mekah tidak ridho kalau anak itu yang dikorbankan. Maka mereka kemudian bilang kepada Abdul Muthalib, mari kita datangi kahin di Yaman. Kahin itu apa, Bu? Dukun, laras. Kahin itu dukun. Datang kepada dukun di Yaman untuk apa? Untuk mengkompar antara Abdullah ini dengan unta. Jadi diundi. Pokoknya nanti kalau ketemu nama Abdullah, siapa yang akan dikorbankan? Unta atau Abdullah? Dikompar. Kalau ketemu nama Abdullah, maka padanannya 10 ekor unta harus saya siapkan untuk menggantinya. Kalau ketemu nama Abdullah lagi, 20 ekor unta. Ketemu Abdullah lagi 30, sampai 9 kali masih Abdullah, Bu. Orang-orang Mekah tetap gak setuju, jangan, siapkan 90 ekor unta. Sampai yang ke-10 tetap nama keluar Abdullah, berarti berapa untanya? 100 ekor unta. Sampai ke-11 baru muncul ibil, unta keluar. Tek, dibuka unta. Berarti yang disembelih harus berapa unta tadi? 100 ekor unta. Itulah yang digunakan sebagai pengganti diat atas orang yang terbunuh secara tidak sengaja. Sampai hari ini hukumnya berlaku. Jadi kalau ada orang ngecat, kemudian andangnya, tahu andang ya? Itu jatuh menimpa orang. Pas ngecat begini tiba-tiba bergoyang, jatuh nimpa orang meninggal, itu tidak boleh dikisos. Kisos itu dihukum mati karena tidak sengaja. Hukumnya membayar diat. Berapa diatnya? Senilai 100 ekor unta. Jadi ini akhirnya jadi hukum. Cerita ini, kisah ini akhirnya jadi hukum. Bahwa diat itu nilainya 100 ekor unta. 100 ekor unta per unta 75 juta. Sampai 100 juta. Berarti kurang lebih pinter 100 miliar. Atau 10 miliar. Jadi kalau ada orang meninggal, yang meninggal ini tidak disengaja, maka hukumannya adalah karena dia tidak hati-hati masang andangnya macam-macam, dia memang tidak dihukum mati, tapi harus mengganti senilai itu. Kalau aturan Quran begitu, Bu, aturan Quran. Jadi akhirnya Abdullah ini gak jadi disembelih, diganti 100 ekor on. Makanya Nabi Muhammad mendapat julukan anak dari 2 orang tua yang akan disembelih. Paham ya? Kemudian Muhammad bin Abdullah ini lahir dalam keadaan yatim. Lahir sudah dalam keadaan yatim. Nun sewu. Yang namanya nasab itu, yang namanya wali itu dalam syariat, dalam Islam ya, nasab dan wali. Itu melihatnya jalur laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jalur yang dilihat laki-laki, baik ke atas maupun ke bawah. Ketika melihat ke atas jalurnya laki-laki, maka orang-orang Arab waktu itu semuanya sangat membanggakan ayah-ayah mereka lebih dari ibu mereka. Allah menguji Kanjeng Nabi sejak kecil tidak punya ayah. Artinya apa? Allah menguji Muhammad sejak kecil tidak memiliki sosok yang dia banggakan sebagaimana teman-temannya. Dan Allah mengajari Rasulullah untuk menjadikan wanita itu kemuliaannya berlipat-lipat-lipat. Makanya ketika Rasulullah ditanya mana yang kemudian harus kami dahulukan ya Rasulullah, ummi au abi, ibuku atau ayahku? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, ummuka, ibumu. Summa ya ummuka, ibu 3 kali baru ibu 3 kali baru ayah, berarti ayah harus menikah 3. Enggak begitu loh, Bu, salah. Wah, itu ngawur itu, Bu ya. Maksudnya lipatan kehormatan. Jadi bagaimana kemudian kita mendahulukan ibu. Rasul mengajarkan itu. Dengan cara apa? Sejak kecil oleh Allah ayahnya sudah diambil. Padahal anak-anak seusianya ketika beliau masih anak-anak itu membanggakan siapa?
Rasul nggak bisa cerita, ayahku begini, ayahku. Rasul nggak bisa cerita. Karena ayah beliau tidak ada, Masya Allah. Itu cara Allah menempa dan mendidik Muhammad sejak kecil. Sehingga kalau saya ketemu anak-anak yatim piatu, biasanya saya sampaikan anak-anak yatim, nah, Rasul kalian, Nabi kalian, itu semulia-mulia manusia. Tertinggi posisi dan kedudukannya. Dan beliau lahir, bahkan lahir sudah dalam keadaan yatim. Tidak tahu wajah ayahnya. Karena waktu itu nggak ada foto. Beliau nggak ada wajah ayahnya, seperti apa sih wajahnya, nggak tahu Bu. Cuma digambarkan oleh ibundanya, mirip dengan pamanmu, mirip dengan perpaduan pamanmu dengan kakekmu, antara Abu Thalib dengan Abdul Muthalib, mirip dengan Abbas dan seterusnya. Rasulullah sejak kecil sudah dididik seperti itu. Sebab itu kemudian beliau bahkan sejak kecil pun sudah dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Rasulullah lahir, yang pertama menyusui adalah budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah. Makanya Suwaibah ini oleh Kanjeng Nabi disebut ibunda susuanku. Dan Suwaibah ini bukan hanya pernah nyusuin Nabi, tapi nyusuin paman Nabi, namanya Hamzah. Pernah dengar Hamzah? Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah paman Nabi yang selisih usianya cuma 2 tahun. Kan ada paman begitu. Kakak saya nomor 1 dengan anaknya adiknya ibu yang ragil, paman. Dengan kakak saya nomor 1 selisih usianya nggak sampai 2 tahun, bahkan bulanan. Karena jarak antara anak terakhir dengan anak ketiga itu jauh. Apalagi ayah saya itu nomor 14. Bapak itu 15 berkeluarga. Jadi bapak dengan kakaknya nomor 2, Mbah Lurah saya kalau manggil itu seperti anak. Yang gendong bapak saya dulu ketika bayi ya bude saya ini. Jadi Rasulullah itu pernah dengan Hamzah disusui oleh Suwaibah. Makanya Rasul itu pernah diminta menikahi oleh orang-orang itu, ya Rasul nikahi putra Hamzah ketika Hamzah wafat dalam perang Uhud. Kasihan, nikahi putranya Hamzah ya Rasul. Kata Rasulullah, wallahi demi Allah sungguh aku dengan Hamzah pernah memiliki ibu sepersusuan, sehingga haram aku menikah dengan anaknya Hamzah. Jadi bunda, kalau panjenengan pernah menyusui bayi, hati-hati. Karena dia dengan anak kita jadi mahram. Mahram sepersusuan. Sehingga haram hukumnya menikah. Jadi jangan gampang-gampang nyusuin anak orang, kecuali kalau memang benar diminta atau kita mau menolong. Sama. Donor ASI itu wajib kita tahu didonorkan pada siapa. Wajib tahu. Dalam surat misalnya pemberiannya pada siapa yang mengambil ASI, dituliskan harus. Kita harus tahu, yang minumkan ASI juga harus, secara syariat harus tahu. Karena itu nanti akan jadi mahramnya. Jadi Hamzah itu pernah nyusu sama Rasulullah ke Suwaibah ketika kecil sehingga menjadi mahram, menjadi saudara. Apa yang kemudian terjadi kepada Rasul ya? Setelah itu kemudian beliau derek seorang wanita dari sebuah kabilah namanya Sa'ad bin Bakar, 97 kilo barat daya Mekah. Sekarang tandus wilayahnya. Dulu sangat subur. Ketika Rasul ditaruh di sana, kenapa ditaruh di sana? Yang pertama, ASI orang-orang sangat desa Badui, Badui di Sa'ad bin Bakar. ASI orang-orang Badui, wanita-wanita Badui itu ASI terbaik, kelasnya nomor 1. Bersebab mereka adalah wanita-wanita yang hanya mengkonsumsi makanan natural, alami. Jadi ASI-nya tidak terkontaminasi polutan-polutan metropolis. Mekah kan kota metropolis sejak dulu, sehingga mungkin bahan makanan macam-macam sudah mulai sejak dulu mungkin ya bercampur macam-macam lah. Itu ditaruh di sana, disusui dengan kualitas ASI nomor 1. Yang kedua, kenapa beliau ditaruh di sana? Kemampuan berbahasa terbaik, bahasa Arab Fusha. Saya beberapa kali ketika di Saudi ya, di Mekah, tidak menginap di hotelnya tapi di rumah warga misalnya pada saat haji. Itu kalau kemudian tanya kepada yang biasa disuruh-suruh di rumah itu ya, sekedar tanya hal yang lumrah. Tanya misalnya ada kurma ya. Kemudian saya tanya, ahad tamro au rutab? Ini tamro atau rutab gitu ya. Tanya itu nggak ngerti. Wallahi nggak ngerti. Tapi ketika yang punya datang dan mendengar pertanyaan saya, langsung dia ngerti. Itu ya dzalika tamro. Dia langsung bilang itu tamro. Tilka tamro. Itu tamro. Itu kurma yang sudah masak.
Artinya apa? Orang-orang di sana hari ini tuh mboten ngagem bahasa Arab Fusha, tetapi menggunakan Arab Amiyah. Arab Amiyah itu Arab pasaran. Jenengan kalau dulu di madrasah itu pasti diajari kalau tanya mau kemana itu ya, maka pertanyaan kita ila aina, dari mana, min aina. Kalau sekarang boten, kalau kita di bandara tadi min fin. Saya dulu min fin kok apa tuh? Min fin itu min aina. Dari mana min fin? Ish. Lah baksa jadi ish gitu aja, ish. Enggak apa-apa. Jadi pakai bahasa Amiyah. Rasulullah sejak kecil ditaruh di tempat yang bahasa Arabnya paling baik, maka beliau memiliki kemampuan berbahasa paling baik. Yang ketiga, kualitas udara pertumbuhan Kanjeng Nabi sejak kecil juga kualitas terbaik di desa. Selama 2 tahun, setelah itu mau dikembalikan karena Raudhoa menyusui kan 2 tahun. Mau dikembalikan Ibunda Halimah Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'din nangis, gak mau pisah dengan Muhammad. Karena sejak Muhammad di sana, itu kambing-kambingnya gemuk-gemuk, unta-untanya gemuk-gemuk, unta maupun kambingnya air susunya juga sangat deras. Merasa ini bayi berkah. Keluarga jadi nyaman, orang masuk rumahnya jadi nyaman. Nyuwun sewu pun, panjenengan saged napa mboten merasakan aura kebaikan seseorang. Gini caranya. Saya tanya nih, pernah nggak jenengan berada di sebuah tempat, katakan misalnya ya kita naik naik kereta, naik bis atau naik pesawat. Pernah nggak jenengan duduk di samping orang yang kita belum ngobrol, belum kenalan, belum apapun, di sampingnya itu rasanya nggak nyaman. Aduh, pengen pindah. Pernah. Dan pernah nggak kita nggak kenal dengan orang tapi di sampingnya duduk aja nyaman? Bukan karena cakep, bukan loh Bu. Dengan lihat bapak cakep banget. Memang nyaman rasanya duduk di samping seorang ibu atau seorang bapak atau seorang remaja. Tapi duduk rasanya itu kalau dalam fisika kuantum bahasanya banyak panjang karena berkaitan dengan gelombang energi. Jadi bagaimana kemudian Rasulullah itu sejak kecil energi positifnya itu kerasa banget. Ada orang yang mungkin ketika ketemu jenengan bilang begini, saya dulu kok tiap ketemu jenengan langsung ada seneng. Itu berarti energi positif jenengan besar. Tapi kalau ada orang yang ketika kemudian ada seorang ibu datang, kita kajian gini ada seorang ibu datang, langsung banyak ibu-ibu komentar, aduh wong iki teko mesti rame. Aduh, wong iki teko mesti geger. Ini pasti orang yang energi negatifnya memang bagus. Sehingga datang kemanapun bikin masalah itu kan. Rasulullah itu begitu, bahkan sejak kecil nih. Sampai kemudian beliau tumbuh mau 4 tahun gitu ya, hatinya dibelah oleh Jibril, intinya begitulah. Setelah itu kemudian dikembalikan oleh Halimah kepada ibunda beliau Aminah binti Wahab. Dan kemudian setelah berganti-ganti pengasuhan dari ibunya 2 tahun, setelah itu kakeknya 2 tahun, setelah itu kepada pamannya. Saya itu cuma merasakan, ya Allah, Kanjeng Nabi itu kecil, masih kecil, sudah berganti-ganti pengasuhan. Itu enggak gampang. Tapi justru Allah memberikan sebuah cara agar supaya Muhammad itu berpandangan luas, berwawasan luas, karena memiliki banyak guru dalam kehidupannya sejak kecil. Ketemu dengan Halimah, ketemu dengan pamannya, kakeknya dan seterusnya, ilmunya melimpah ruah Rasulullah SAW. Sampai kemudian beliau menjadi dewasa dan seterusnya. Intinya, kita mau masuk pada intinya, karena tinggal 4 menit Bu. Kalau membahas cinta Rasul akan panjang kali lebar, ini cuma kulit banget kita bahas. Intinya ketika Rasulullah SAW sudah mulai usia 25 tahun menikah. Menikah dengan sinten? Hadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wanita yang teramat sangat luar biasa sekali. Nun sewu, ketika menikah dengan Kanjeng Nabi, siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih dikenal seantero Mekah? Ini wanita super. Kenapa dikatakan super? Karena kehidupan Mekah itu dominasi laki-laki, Bun. Tadi saya sampaikan kan, bahkan waktu itu kalau ada keluarga yang anaknya baru lahir wanita, sebagian bahkan dibunuh. Jadi kan pernah tahu Jabal Umar di Mekah,
Gini aja, pernah tahu Hilton? Itu Hilton itu kan di Jabal Umar. Hilton, kemudian Marriott, Anjum, itu kan di Jabal Umar. Jabal Umar dulu itu tempat makamnya anak-anak kecil, perempuan, bayi-bayi yang bapaknya tidak senang. Lahir bapaknya mukanya merah, kenapa nggak saya perempuan? Langsung dibuatkan galian di sana. Dimasukkan meskipun nangis ya diurut tangan. Keji dan kejam. Di saat seperti itu, Rasulullah di saat seperti itu, di saat orang semuanya memuja anak laki-laki, memuja orang laki-laki, Khadijah menjadi wanita yang disegani. Berarti ini orang super enggak? Sangat. Pasti sangat hebat. Wong dominasi laki-laki kok tiba-tiba muncul wanita. Menikah dengan seorang laki-laki muda yang enggak kaya. Rasulullah SAW bukan sangat kaya, bukan. Pada saat beliau akan menikah itu sempat menyampaikan keminderannya dalam tanda petik kepada sang paman. Apakah dia mau dengan saya? Maksudnya Khadijah. Padahal yang naksir dulu Ibunda Khadijah, yang nembak dulu Khadijah. Ibunda Khadijah melihat laki-laki yang bertanggung jawab setelah dijadikan manajer kan Bu? Jadikan manajer dagangnya ke Syam, ke Yaman bersama dengan pengawal pribadinya namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki loh Bu. Jangan dibayangkan perempuan. Ibu saya itu Maisarah perempuan. Tapi kalau Maisarah dalam sirah ini laki-laki. Oleh Ibunda Khadijah diminta dampingi Muhammad muda ini ketika ke Syam, ke Yaman dagang. Dan Maisarah laporan, wahai majikanku, wahai bosku, ya Allah, manajer jenengan ini luar biasa. Tidak ada manajer yang saya dampingi selama ini seperti ini. Kalau dia lelah, dia akan istirahat bersama dengan kami. Dia makan seperti yang kami makan dan seterusnya. Ketika ada banyak orang yang berhenti di UKAS untuk melihat tarian wanita menari, dia tidak pernah tertarik dengan itu semua. Dia cukup istirahat, makan, dan melanjutkan perjalanan. Dan ketika dia menjual barang di Syam, tidak pernah ada yang disembunyikan. Kalau ada yang buruk, dia sampaikan. Yang baik, dia sampaikan. Harganya begini dan begitu. Dan keuntungannya selalu berlipat-lipat-lipat. Ibunda Khadijah mulai, arek iki ganteng, pintar, jujur. Wah, itu hati langsung kepak-kepak. Cuman beliau wanita terhormat, tidak bisa kemudian langsung bilang gitu kan. Beliau curhat pada soulmate-nya namanya Nafisa. Bilang pada Nafisa, hatiku begini begitu. Maka Nafisa bilang, ya sudah aku bilang sama pamannya Muhammad, kan begitu ceritanya. Jadi menikah dengan Rasulullah SAW yang ternyata pada saat ujung kehidupannya di usia 65 tahun, menikah usianya 40 tahun, mendampingi Kanjeng Nabi 25 tahun. 25 tahun ini terbagi dua fase, mendampingi Muhammad yang belum jadi Nabi selama 15 tahun. Berarti satu-satunya istri Rasul yang pernah mendampingi Rasul sebagai Muhammad dan sebagai Nabi Muhammad, itu Khadijah. Kalau Ibunda Aisyah kan sudah jadi Nabi suaminya. Kalau yang lain-lain semuanya sudah jadi Nabi. Kalau Ibunda Khadijah menikah Muhammad belum jadi. 15 tahun kemudian baru jadi Nabi. Satu-satunya istri yang pernah mengalami perubahan derajat suami ya Ibunda Khadijah. Dan ketika sang suami, dari mulai suaminya dipuji, sak Mekah memuji Rasul itu, ini Al-Amin, ini orang paling amanah, paling hebat, paling jujur dan seterusnya, sampai paling membenci Rasul ya Ibunda Khadijah. Mendampingi suami paling dicintai sampai nanti paling dibenci Mekah. Ketika sudah jadi Nabi selama 10 tahun bahkan di boikot ya Ibunda Khadijah ini pun di boikot itu jenengan nggak bisa bayangkan bagaimana kesabaran seorang Ibunda Khadijah selama 3 tahun beratapkan langit pun di boikot. Tempatnya di mana? Kalau panjenengan di Jabal Qubais, sampingnya Masjid Nabawi itu ada istana raja. Jabal Qubais itu jalan terus nanti ketemu dengan rumah Kanjeng Nabi dilahirkan. Dekat dengan bagian sudah haji terminal Sholawat. Lah itulah tempat itulah yang namanya Si'ib Abi Tholib. Tempat dulu Kanjeng Nabi dan seluruh keluarganya diboikot selama 3 tahun. Beratapkan langit pun 3 tahun. Hujan ya kudanan, panas ya kepanasan 3 tahun. Maka Ibunda Khadijah sakit dan wafat. Ketika beliau mau wafat, saya tutup dengan ini ya. Ini cintanya Rasul dan Khadijah buat kita yang kita harus balas. Ketika beliau mau wafat, wafatnya di atas pangkuan suami Bu.
Rasul nanti wafatnya di atas pangkuan istri. Ibunda Khadijah wafatnya di atas pangkuan Rasulullah suami. Rasulullah wafatnya nanti di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Itu menunjukkan Rasul itu suami yang romantis, Bu. Sangat romantis. Jadi ketika Ibunda Khadijah mau wafat ditanya begini oleh Rasulullah, "Ya Khadijah, tidaklah engkau menyesal mendampingiku menjadi pembawa risalah Allah? Karena ketika engkau mendampingiku, engkau diejek, engkau dibully, engkau dicerca, engkau didolimi oleh orang-orang di Mekah, bahkan seluruh hartamu habis untuk membela agama Allah. Apakah engkau tidak nyesal?" Ada enggak, Bu, kehidupan hari ini yang ketika harta istri terpakai suami ngamuk-ngamuk? Jika untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Wong ngono kok disedekah nojo to Mas Eman? Ada, Bu, kira-kira loh, Bu. Kok kemudian suami bersedekah sesuatu yang istri suka itu ya? Halo, Bu. Ada nggak istri yang kemudian ojo to Mas ngono kok disedekah no? Halo, Bu. Ada. Demikian pula sebaliknya suami, ngono kok disedekah no to Mama? Eman. Ada begitu? Ada. Ibunda Khadijah itu semuanya habis, Bu, hartanya untuk perjuangan Rasulullah, membantu sahabat, membebaskan budak, bersedekah untuk orang tidak mampu, habis ludes. Sampai kemudian ketika wafat, "Ya Khadijah, tidakkah engkau menyesal membersamaiku?" Kata Ibunda Khadijah. Makanya ini disebut baiat cinta Khadijah. Beliau bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Beliau tidak bilang, "Ya suami, wahai suami." "Ya Rasulullah, sungguh seandainya setelah kematianku nanti tulang-tulangku masih bermanfaat dan bisa dijual untuk agama Allah ini, maka jualah." Ini istri yang luar biasa. Meskipun setelah menikah dengan suami dikucilkan, didolimi, tapi bersebab untuk kebaikan suaminya beliau melepaskan semuanya, bahkan kehormatan keluarganya, dan beliau rela dengan itu. Maka untuk keluarga dan sosok yang seperti inilah kita berhutang banyak, berhutang hidayah, berhutang kebaikan, berhutang doa, karena Rasulullah itu tidak pernah lepas dari mendoakan umatnya. Sehingga kalau panjenengan dan saya tidak mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh, maka sungguh celakalah kita sebagai umatnya, yang kelak jika kita tidak mencintai benar dengan benar, maka termasuk orang yang terusir dari Al-Haud Al-Kausar atau telaga Al-Kausar dengan usiran, "Sukon, pergi kalian, karena kalian cuma bilang cinta Muhammad tapi tidak meneladani kehidupannya. Bilang rindu Muhammad tapi tidak pernah meneladani hidupnya. Bersolawat banyak tapi pada saat yang sama tidak mempelajari hidupnya untuk diterapkan." Bersolawat itu kan ucapan cinta kita bagi Rasulullah, Bu, melalui Allah. Tapi apalah artinya solawat kita ratusan ribu pada saat yang sama perilaku kita tidak mengikuti Kanjeng Nabi? Itu sama dengan kita bilang pada seorang wanita, "Aku mencintaimu," tapi sambil menampar wajahnya. "Aku mencintaimu, tapi menyakitinya. "Aku mencintaimu," tapi dia bilang, "Tapi Mas, nanti tolong jangan pakai ini ya." Kita tetap pakai sesuatu yang buat dia sakit hati. Ya apa itu yang artinya cinta, Bu? Kita bilang cinta, tapi pada saat yang sama kita melakukan sesuatu yang membuat orang kita cintai jadi sedih. Apa itu artinya cinta? Kan boten. Cinta itu berarti kita menyanjungnya, tapi juga kita mengikuti. Jangan sampai bilang, "Aku mencintai ya Rasul," tapi cara ngomongnya, cara ngobrolnya, cara berinteraksi dengan tetangga, cara berusahanya, semuanya hal yang dilaknat oleh Allah dan Rasul, hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Ini bukan cinta. Maka ada hadis yang menyebutkan sukon, mereka akan diusir oleh malaikat dari mendekat pada Rasul. Tidak boleh dekati Rasul, karena kalian bukan pecinta Rasul. Dan semoga kita benar-benar menjadi pecinta Rasulullah. Bukan hanya kita memujinya, bersolawat atasnya, tapi lebih dari itu berusaha untuk mengikutinya jalannya. Mengikuti jalannya berarti mempelajari kehidupan. Nah, tengah Bunda ini, insya Allah hari itu yang kita bahas. Ada yang mau disampaikan? Dalam 7 menit, mohon maaf. Nonton gitu. Karena sudah mulai masukkan buku dalam tas, sudah
Para bunda yang dirahmati Allah, kiranya ada kebaikan yang bisa kita dapatkan, keberkahan dari Allah atas duduknya panjenengan, menyimaknya panjenengan, dan kiranya terangkat derajat panjenengan di sisi Allah sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Jadikan kami ya Rabb hamba yang senantiasa mencintaimu dan mencintai Rasulmu, hamba yang senantiasa hati kami didominasi oleh Engkau dan Rasulullah, agar kiranya kecintaan kami menjadi kecintaan yang tidak bertepuk sebelah tangan, kecintaan yang bisa meniti jalan kehidupan beliau ya Allah, kecintaan yang akan menghantarkan kami kelak mendapat syafaat beliau ya Allah atas izin-Mu. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Allahumma ya Allah, himpun kami bersama dengan hamba-hamba-Mu yang salih-salihah kelak di yaumil hisab untuk mendapat perlindungan panjenengan, pertolongan panjenengan, agar kiranya bisa melewati sirat dalam keadaan selamat hingga surga-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi pasangan hidup kami, berkahi anak keturunan kami, jadikan seluruhnya salih salihah, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata dan penentram hati kami. Jadikan ya Allah seluruh putra putri kami, anak cucu keturunan kami menjadi pembela-pembela terbaik kami dalam persidangan-Mu kelak, saksi-saksi yang akan meringankan kami dalam persidangan-Mu kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bunda, kiranya berkah selalu buat panjenengan, terlimpahi sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Dan jika ada yang sedang sakit, kiranya Allah menyembuhkan. Jika ada yang sedang sempit, kiranya Allah melapangkan dan memberikan jalan keluar. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.